saya diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan. Dilantik pada tanggal 23 Januari 1970, tepat ulang tahun saya ke-32. Bapak begitu gembira saya dilantik jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan. Keluarga semua datang menonton pelantikan saya. Di dalam setelah pelantikan saya ini tersimpan rupanya di dalam lubuk hati Bapak ayah saya, Mangga Albinus Simarmata gelar Forsiter ini, suatu impian besar yang sudah lama diidam-idamkannya. Beberapa hari setelah pelantikan, kami bicara-bicara berdua. Dia mengatakan kepada saya mulai kerjakan ide impian saya. Apa itu, Pak? Saya bercita-cita mengumpulkan semua warga Simarmata seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan. Dan saya kagum kepada perjuangan Opung Simarmata, Opung Simataraja. Semua aktivitasnya selama hayatnya saya laksanakan selama saya bertugas di Medan sebagai pimpinan koperasi dan sehari-hari di dalam adat. Maksud Bapak bagaimana? Saya bercita-cita mau mendirikan pengurus Punguan Simataraja, Simarmata seluruh Indonesia. Dan kalau memungkinkan berkat Tuhan, mau mendirikan tugu kebanggaan Simarmata, tugu Opung Simataraja. Tahun 70 saya dilantik jadi Wakil Ketua Pengadilan Medan. Dia mulai bergerak mengunjungi tokoh-tokoh Simarmata di kampung, di Siantar, di Kabupaten Karo, di Jakarta, dan di mana-mana. 3 tahun dia berjuang dari tahun 70 sampai tahun 73. Setelah 3 tahun berjuang tanpa henti-hentinya, dengan capek, usia sudah mulai tua, tetapi dia bergembira melaksanakan tugasnya. Akhirnya tahun 1973 dia menjumpai tokoh-tokoh Simarmata yang ada di Medan, mengemukakan maksudnya mau menggabungkan semua Simarmata yang di Indonesia ini di dalam satu wadah persatuan dan menghormati nenek moyang kita, mau mendirikan tugu Opung Simataraja. Semua tokoh-tokoh adat yang ada di Medan, Sumatera Timur, di Tapanuli mendukung idenya. Akhirnya tahun 1973 diadakan rapat besar, dihadiri ratusan orang dari segala penjuru datang. Dibentuklah apa yang menjadi ide Bapak saya ini. Dibentuklah Punguan Simarmata se-Indonesia, termasuk borunya. Panitia dibentuk, panitia pembangunan tugu Opung Simataraja. Ada 2 badan ini, satu punguan, satu pembangunan tugu. Kedua badan ini yang menjadi ketua umum adalah Bapak ayah saya, Mangga Albinus Simarmata, gelar Forsiter. Diresmikanlah ini pada tahun 1973. Bapak sebagai ketua umum, dan mulailah dibentuk panitia-panitia dengan pengumpulan dana dan susunan personalia kepengurusan Persatuan Simarmata seluruh Indonesia. Jadi yang dibentuk Bapak di Medan aslinya adalah Punguan Simarmata dan borunya se-Indonesia. Itu nama yang dibentuknya, bukan yang lain. Sesudah dibentuk itu, panitia bergerak. Bapak
merasa bangga sudah terkabul cita-citanya. Di dalam rangka perjalanan pengumuman ini, panitia bergerak membangun. Luar biasa capeknya panitia mengumpulkan dana yang terakhir tercatat dibangun selama 17 tahun. 17 tahun baru siap. Akhirnya tahun 75, setelah 5 tahun saya di Medan, saya mutasi, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Serdang. Bapak merasa bangga anaknya jadi ketua. Setiap hari-hari Sabtu Minggu dia datang dari Binjai mengunjungi saya. Kami diskusi tentang jabatan yang baru ini. Di dalam diskusi kami berhari-hari dikemukakanlah niatnya yang terpendam selama ini, niat abadi untuk menjunjung namanya di kampung. Saya tanya, apa niatnya Pak? Apa impiannya lagi Pak? Impian saya adalah tolong dirikan satu rumah Batak di kampung rumah saya. Dan mana tahu saya meninggal, dirikan bersama-sama dengan tambak saya, tambak yang cantik. Saya sudah mulai takut apa sudah mimpi Bapak ini mau meninggal. 1 tahun selesai rumah Batak ini tahun 1976, bersama-sama siapnya dengan tambaknya yang cantik. Ternyata saya keliru. Dia meninggal 10 tahun ya kan kemudian, tahun 1986. Padahal tambak dibikin tahun 1976. Panitia pembangunan Tugu berjalan terus. Pemborong kontraktor berganti-ganti sesuai dengan dana yang ada. Berganti-ganti. Puluhan kontraktor berganti untuk membangun Tugu ini. Dana tersedia dikumpul dari masyarakat sedikit demi sedikit. Rumah yang saya bangun di Samosir, rumah Batak untuk Bapak, sudah siap dan dipestakan rumah baru. Kemudian luar biasa gembiranya Bapak. Semua masyarakat kampung memuji dia. Untung kamu dapat anak yang baik, bisa berdiri rumah Batak di sini. Saya bertanya, kenapa Bapak luar biasa gembiranya? Saya gembira, ada rahasia hidup saya. Waktu kita pergi tahun 50 ke Medan, saya menjual rumah nenekmu, rumah Batak nenekmu, untuk modal saya berdagang. Saya tidak kasih tahu, tapi saya jual kepada tulangmu Markasi Hotang. Kenapa Bapak jual? Dari mana modal saya untuk berdagang? Itulah modal saya berdagang sama biaya hidup kita di Binjai. Jadi teringat saya rumah yang saya jual ini, kamu mesti ganti itu. Karena biaya penjualan itu kita makan di Binjai. Siaplah rumah adat ini tahun 76 dan tambaknya yang cantik. Saya diangkat jadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Tahun demi tahun dia datang berkali-kali ke tebing, konsultasi dengan saya. Akhirnya impian yang paling dalam lubuk hatinya dikemukakannya kepada saya. Apa itu Pak? Saya menghendaki supaya kau bisa menjadi Ketua Pengadilan Binjai. Sebab saya dan kau sejak kecil kamu semua
sudah di Binjai kita tinggal, supaya masyarakat tahu bahwa anak saya yang pertama ini bisa menjadi pejabat di kota tempat tinggal saya di hadapan seluruh keluarga di Binjai Langkat. Saya bilang sama Bapak, itu berat Pak. Pengadilan tebing tinggi ini pengadilan kelas 2. Sedangkan Binjai itu pengadilan kelas 1. Karena di Binjai pusat Pertamina seluruh Indonesia. Belum pindah kemana-mana, masih di Berandang. Sedang pengadilan negeri Binjai ini meliputi Binjai dan Kabupaten Langkat. Sehingga pergaulan saya di sana dengan para direktur Pertamina. Sering pada malam-malam hari-hari Sabtu, Minggu, saya diundang main golf di Pangkalan Berandang oleh teman-teman direktur Pertamina. Bapak bilang, Tuhan akan memberi mukjizat kepada saya. Sebab itu impian saya yang terakhir. Dan seluruh tua-tua adat, ahli-ahli peramal orang Batak sudah mengatakan, pasti itu terjadi karena kau sudah bermimpi mendapat kuda putih dari Danau Toba. 5 tahun saya di Ketua Pengadilan Tebing Tinggi. Akhirnya ramalan dan mukjizat Tuhan terjadi. Saya mendapat SK diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Binjai Langkat. Luar biasa bangganya si Bapak Korsiter Mangga Albinus Marwata ini. Anaknya yang pertama menjadi Ketua Pengadilan Negeri di tempat dia tinggal sejak tahun 50. Semua keluarga bergembira. Tiap hari dia datang ke kantor saya, ke kantor pengadilan. Dan dia datang bukan dari pintu. Dari jendela dia mengintip. Dia tanya ajudan, "Adong do Bapak Ketua?" Saya keluar menjumpai. "Jangan bilang ketua Pak, bilang nama saya aja." Tidak boleh. Kalau jabatan ketua tetap ketua. Akhirnya saya ajak dia minum kami di restoran pengadilan. Begitulah kejadiannya. Saya menjadi Ketua Pengadilan Binjai selama 4 tahun, memenuhi harapan dan impian besar si Bapak Mangga Albinus Marwata, gelar Korsiter ini. Terjadilah ramalannya, Korsiter Pandelandrat Binjai Langkat, Ketua Pengadilan Negeri Binjai Langkat. Saya pun merasa berbahagia bisa memberi kebahagiaan kepada bapak dan mama saya, bisa Ketua Pengadilan Negeri Binjai Langkat di tempat dia tinggal sejak tahun 50. Kami kecil-kecil sudah di sana, besar di Binjai sama adik-adik saya. Tetapi saya dapat mukjizat dari Tuhan, diberkati saya mendapat jabatan di Binjai Langkat. Inilah yang saling saya gembirakan, paling bahagiakan dalam hidup saya, memenuhi sebagai anak yang baik, anak yang setia kepada bapak mama saya. Terakhir saya berpikir, apa manfaat dan faedahnya baik sama orang tua? Saya tidak tahu kesimpulannya. Tetapi pada hari tua ini, saya dapat kesimpulan. 5 tahun lagi saya pensiun. Semua anak saya 5 orang sudah tamat sekolah. Tamat dari Belanda yang pertama, tamat dari Unpad dokter yang kedua, tamat dari Australia yang ketiga, tamat dari Australia yang keempat, tamat akademi sekretaris yang kelima. Semua mereka sebelum saya pensiun sudah tamat sekolah. Semua mereka sudah kawin sebelum saya pensiun. Semua mereka sudah punya anak sebelum saya pensiun. Anak saya 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. 17 cucu berkat ini yang saya peroleh. Setelah begitu, saya turuti kemauan
Mangga Albinus Simarmata, pahlawanku, ayahku yang saya bangga-banggakan. Semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Tuhan Bapak di sorga, sampaikanlah salam hormat saya kepada Bapak Mangga Albinus Simarmata, gelar Forsiter. Beritahu, saya merekam kebanggaannya, menyuarakan siapa dia kepada masyarakat, kepada pengumuman Simarmata, bahwa dialah yang memprakarsai pembentukan pengumuman Simarmata se-Indonesia sebagai ketua yang pertama. Dialah yang memprakarsai demi kebanggaannya, hormatnya kepada nenek moyang Simarmata, Opu Simataraja. Dia yang memprakarsai pembentukan Tugu Opu Simataraja. Hormat saya yang tertinggi kepada Bapak almarhum Bapak Forsiter Mangga Albinus Simarmata di sorga. Terimalah salam hormat anakmu Puluhan Herlin Simarmata SH. Terima kasih Bapak, kebaikanmu kepada saya, semua keinginan, impianmu selama hidupmu saya kabulkan demi penghormatan saya kepadamu, penghormatan yang setinggi-tingginya. Tuhan memberkati. Terima kasih.